Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, wabil khusus para alim, para sepuh, tokoh masyarakat, yang juga kami muliakan segenap pengurus dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan yang Allah berikan kesempatan ini kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi Ramadan terbaik dari setiap Ramadan yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali berikan kita kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah puasa. Ini hari yang ke-10 atau 11? Berarti sudah sepertiga dari bulan Ramadan. Ya alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa ini ya. Enggak terasa ya Pak Bu, enggak terasa lebaran tinggal 20 hari lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk sampai kepada akhir daripada bulan Ramadan ini. Ini doa yang terakhir ini penting. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir. Ya. Kenapa? Karena biasanya Ramadan di kita itu banyak yang menganggap sebagai sebuah tradisi. Yang biasanya tradisi ini datang setiap tahun dan hanya ramenya di awal saja. Kalau saya sering ibaratkan Ramadan ini kayak satu acara audisi di televisi. Ramai ketika awal pendaftarannya, lama-kelamaan satu persatu peserta berguguran.
Itu di RCTI itu kan ada Indonesian Idol sekarang tuh. Kalau nggak salah sudah masuk 6 besar. Pesertanya tinggal 6, Pak. Padahal dulu waktu pendaftaran yang daftar itu berapa? Ribuan. Jadi tabiat audisi itu selalu begitu. Kalau dibuka pertama kali biasanya yang daftar itu membludak. Tapi hari demi hari lama-kelamaan pesertanya berkurang. Jadi kalau masjid kita atas bawah di awal ini di hari pertama, atas bawah penuh, halaman penuh, sampai jalan kemudian ditutup di hari pertama, ya harap maklum itu baru pendaftaran. Ya, benar toh? 10 hari ini kita bisa lihat padahal tidak ada dewan jurinya. Tapi sudah ada peserta-peserta yang mengundurkan diri. Pulang dia, tidak tahu kemana. Jadi ini babak penyisihan 10 hari pertama, Bu, sudah mulai ada yang tumbang. Ya, ini 10 hari kedua ini babak semifinal lah atau perempat final. 10 hari terakhir nanti ini adalah babak final dari bulan Ramadan yang masih terus istiqomah puasanya, yang masih bertahan di masjid, insya Allah itulah calon-calon pemenang dari audisi Ramadan. Jadi mumpung masih ada 2 babak lagi, ya, mumpung kita masih baru selesai di babak pertama, kita saling mengingatkan, ya, yuk jaga terus semangat kita, jangan sampai kendor. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir. Kenapa? Karena hadiah terbesar dari Ramadan itu Allah kasihnya di akhir. Ya. Grand prize terbesarnya itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada kita kapan diturunkan, apa tujuannya, agar kita selalu siap-siap, agar kita betul-betul mencari di sepanjang malam, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, masalahnya tadi ketika menjelang akhir Ramadan, justru pesertanya ini sudah mulai kabur. Gitu, ya. Tinggal sedikit nanti yang tersisa, itulah calon-calon pemenang dari ibadah bulan Ramadan. Jadi kalau dikatakan sedikit, mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang sedikit itu. Ya. Jadi itulah salah satu doa dari Sayyidina Umar. Beliau pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang termasuk bagian dari orang-orang yang sedikit. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial itu jumlahnya selalu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Coba sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit dari kalian yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk dari bagian yang sedikit itu. Allah sampaikan kepada akhir dari bulan Ramadan dengan segenap keistiqomahan dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah berikan Lailatul Qadar sebagai hadiah terbaik untuk kita, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari setiap Ramadan yang pernah kita lalui, dan mudah-mudahan tahun ini bukan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan fikih sirah yang biasa kita bahas, pagi hari ini saya ingin coba membahas satu fase dalam perjalanan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ada erat kaitannya, ya sangat berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa peristiwa-peristiwa atau syariat yang diturunkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali itu biasanya tidak lepas dari background sejarah. Ada kejadian-kejadian yang melatar belakangi munculnya sebuah syariat.
Waktu Isra Mi'raj kemarin kita sudah bahas ya, kenapa sholat atau Isra dan Mi'raj itu diturunkan ketika Rasulullah SAW itu mengalami satu kesedihan. Ya, kita sudah bahas detail sekali kemarin. Jadi ternyata sesaat sebelum Isra Mi'raj itu Allah wafatkan dua orang spesial dari Rasulullah SAW, yaitu pamannya Abu Talib dan juga istrinya Khadijah. Padahal Rasulullah ketika itu baru saja selesai dari boikot yang dilakukan oleh Quraisy. Nah, apa hikmah dari Isra dan Mi'raj? Ternyata Isra dan Mi'raj dengan hadiah solatnya itu diturunkan sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah menyelesaikan segala macam bentuk kegundahan, kegelisahan, dan kegalauan ditinggal dua orang tersayang, sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kafir Quraisy. Jadi ada latar belakang sejarah. Turunnya sholat itu sebagai solusi dari Allah ya, untuk Rasulullah menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun itu. Sekarang kita coba lihat kapan diturunkannya perintah puasa. Lalu peristiwa apa yang terjadi ketika itu dan apa kaitan puasa dengan peristiwa itu. Kalau kemarin sholat itu diturunkan ya, Isra Mi'raj itu di tahun ke-10 dari kenabian. Posisi Rasulullah SAW itu masih ada di kota Makkah. Nah, puasa Ramadan ini diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Bu? Di tahun kedua Hijriyah. Artinya setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya, di tahun kedua baru turun perintah untuk melaksanakan salat. Melaksanakan puasa. Zakat juga nanti sama diturunkan di tahun kedua. Jadi selama Rasulullah SAW itu berada di kota Makkah, itu umat ketika itu belum diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Syariat puasanya sudah ada, tapi puasa wajib Ramadan itu belum diberlakukan. Baru diberlakukan wajib ketika tahun kedua Hijriah. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada tahun kedua ini? Ternyata 17 hari setelah diperintahkan Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan Ramadan, ini nanti ada satu peperangan yang merupakan awal dari rentetan peperangan-peperangan yang nanti terjadi, dan ini merupakan titik balik sejarah umat Islam dan sejarah Islam itu sendiri, ya, yaitu perang yang kita kenal dengan perang Badar. Ya, perang Badar. Apa yang terjadi pada perang Badar, jamaah ikhwatal iman rahimakumullah? Ya. Mungkin yang selama ini kita dengar bahwa perang Badar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada umat muslim dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit, ya, kurang lebih 300 orang melawan pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat, ya, sekitar 1000 orang. Apa kaitannya dengan puasa? Jadi kalau kita perhatikan jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, umat Islam ketika itu sudah puasa terlebih dahulu kurang lebih sekitar 16 hari, baru kemudian di hari ke-17 itu diperintahkan untuk berperang. Dengan komposisi ya, pasukan yang tadi rasanya mustahil Islam ini menang dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi faktanya Allah berikan kemenangan. Nah, kalau kita gali hikmahnya jamaah yang dimulakan Allah, maka kita akan temukan yang pertama bahwa ibadah puasa ini
satu ibadah yang spesial dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ini kalau dikaji luar biasa, Pak. Kemarin saya menyimak ya satu penelitian, menurut saya ini luar biasa. Tidak ada ibadah dalam Islam itu ya selain puasa itu yang memiliki dimensi pelaksanaannya sebesar Ramadan dari sisi jumlah pelakunya, durasi waktunya, dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. Coba deh. Syahadat itu kan ibadah yang tidak terkait dengan waktu. Kita dulu menyatakan syahadat pertama kali berbeda dengan orang-orang. Jadi tidak ada waktu berbarengan kita melakukan syahadat. Sholat ini ibadah yang juga dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Yang pertama, tidak semua umat Islam itu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sholat juga tidak semuanya berjamaah. Yang ketiga, kalaupun dilakukan berjamaah, itu tidak serempak dalam satu waktu. Karena antara satu tempat dengan tempat yang lain itu memiliki waktu yang berbeda. Zakat juga sama. Haji apalagi ya. Terjadinya masal dalam satu waktu tapi tempatnya terbatas. Hanya di satu tempat saja dan dilakukan hanya beberapa orang saja. Artinya kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang sedemikian besar, haji itu kan hanya sekian persennya saja yang melakukan. Bedanya dengan puasa, yang pertama, puasa itu dilakukan dalam waktu yang serempak, Ramadan. Jadi perbedaan antara kita dengan teman-teman di negara lain itu hanya sebatas perbedaan waktu sedikit saja. Karena pada prakteknya hampir semuanya sama, paling selisih beberapa jam saja. Dilakukan oleh umat Islam secara serempak di waktu yang sama dengan jumlah yang sangat besar. Karena mayoritas umat Islam, baik dia yang rajin sholat berjamaah atau tidak, baik dia yang bayar zakat atau tidak, baik dia yang pergi haji atau tidak, semuanya itu rata-rata puasa. Bahkan yang tadinya tidak sholat saja, itu ada yang puasa. Jadi kalau ditanya, apa hukumnya orang puasa tapi tidak sholat? Kira-kira jawabnya gimana? Sah enggak puasanya? Kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama di siang hari, insya Allah puasanya sah. Tapi dia berdosa karena dia tidak sholat. Ya. Kalau mau pakai logika, saya sering bilang, puasa itu ibarat pakaian. Ya. Kayak baju, Pak. Sholat itu celananya. Kalau ada orang puasa tapi dia tidak sholat, jadi dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Sah puasanya selama tidak makan dan minum, tapi dia berdosa karena tidak sholat. Nah, maka puasa ini dilakukan dalam waktu yang sama di Ramadan dengan jumlah populasi yang serempak besar sekali, seluruh dunia melakukan. Dan dalam waktu yang panjang 30 hari. Durasinya tidak ada yang panjang melebihi puasa. Sholat itu kita sekali sholat paling 15 menit paling lama. Haji juga hanya beberapa hari saja. Tapi puasa ini 30 hari. Sehingga kalau dikaji lagi lebih dalam, ada hikmah besar dari puasa ini. Seolah-olah kita itu kan lagi di refresh, Pak. Ini kalau komputer itu lagi diinstal ulang bareng-bareng. Dunia ini itu lagi diinstal ulang dengan adanya bulan Ramadan. Secara massal. Dan dampaknya itu akan terlihat. Ya. Dalam konteks duniawi itu dampaknya terasa sekali. Paling tidak nih. Tingkat kebohongan manusia di dunia ini ketika Ramadan itu berkurang. Karena waktu puasa kita nggak boleh bohong. Ada tapi berkurang.
Dan semua sifat-sifat atau jenis-jenis kejahatan itu rata-rata berkurang secara massal ketika Ramadan. Di sisi lain, sifat-sifat kebaikan itu meningkat drastis ketika Ramadan. Contoh, kedermawanan manusia ketika Ramadan itu meningkat. Mulai dari kita bikin takjil, mulai kita nanti berbagi untuk lebaran, amplop, zakat yang wajib, itu meningkat. Dan dampak sosialnya ini luar biasa. Yang merasakan kenikmatannya itu bukan hanya orang Islam, bahkan non-Muslim itu ikut senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan bisa lebih senang daripada kita. Kalau kita kan dapat hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang senang dengan datangnya Ramadan, tapi dimensinya nggak kelihatan apa balasannya, dijauhkan dari api neraka, nggak kerasa. Tapi kalau non Muslim datang Ramadan itu senangnya luar biasa karena dia ngerasa betul, ya, waktunya panen, ya, semua dari yang sederhana kurma, apalagi ya, sembako, pakaian, transportasi. Itu kan banyak non-muslim yang kemudian ikut kena cipratan nikmatnya. Jadi mereka itu kalau dikatakan senang ketika datang Ramadan, itu betul. Ya. Cuma motivasinya tidak seperti kita. Kalau kita senang karena ibadahnya, kalau mereka senang karena dunianya. Jadi ini dampak sosial. Dan itu terjadi di seluruh dunia, Pak. Yang lebih dahsyatnya lagi nanti, buat kita nih orang Islam, Ramadan ini itu sarana pembersihan sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Contoh saja yang paling sederhana. Sholat yang paling susah itu kan dua. Sholat subuh dan sholat isya. Dan itu sebenarnya tanda kemunafikan. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana seseorang itu keimanannya, ya, betul atau tidak, seberapa murni keimanannya kepada Allah, itu kita bisa lihat dari cara dia melakukan dua sholat ini. Tapi ketika Ramadan tiba-tiba itu seolah sembuh. Bagaimana tidak? Isya semua berjamaah toh, karena pengen tarawihnya. Dan subuh karena kita baru selesai sahur juga meningkat. Cuma sayangnya ini hanya terjadi di Ramadan. Makanya dalam satu riwayat itu kan ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andai kita itu memahami keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Ya, niscaya kita itu akan berharap bahwa semua bulan ini jadi Ramadan. Coba bayangkan kalau setiap hari Ramadan, masjid kita penuh terus, Pak, tiap hari. Ya. Yang biasanya jarang sholat qobliyah, ba'diyah, tiba-tiba tergerak. Yang biasanya jarang banget tilawah, ya, tiba-tiba khatam dalam satu bulan 3 kali, minimal 1 kali. Jadi banyak kemudian dampak-dampak yang Allah munculkan dari adanya Ramadan ini. Ya, cuma mungkin kita tidak sampai menyadari hal itu. Nah, jadi jamaah ikhwatan iman rahimakumullah, Ramadan ini adalah ibadah spesial yang mempunyai dampak luar biasa. Nanti kita akan kaitkan dengan perang Badar ini, Pak. Ya. Bagaimana dampak daripada Ramadan ini berdampak kepada perang Badar. Ya. Nah, uniknya jamaah yang dimulakan Allah, puasa ini adalah ibadah yang ternyata berbeda dari jenis ibadah yang lain dari sisi pelaksanaannya juga. Contoh, 4 rukun Islam selain puasa itu adalah syariat yang sifatnya kita mengerjakan sesuatu. Syahadat, itu kan mulut kita digerakkan untuk melafalkan. Sholat juga kita dipaksa bergerak. Zakat juga ada yang dilakukan, dikeluarkan. Haji apalagi. Ya. Ini ibadah fisik, harta, ya, waktu semua dikerahkan. Tapi kalau puasa, coba nih. Apa yang kita lakukan ketika kita puasa? Waktu puasa nih, Pak, kita ngapain? Hah?
Yang dilakukan ketika puasa itu apa? Kalau sholat kan kita dari subuh nih, misalkan kita dari tidur dipaksa untuk bangun, wudu, terus gerak gitu kan. Jadi didorong untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau puasa yang kita lakukan apa coba? Tidur ya. Ya. Tidak ada kan? Yang dilakukan ketika puasa itu adalah tidak melakukan. Maksudnya yang tadinya biasa dilakukan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau hari-hari biasa kan kita habis kajian ada soto, ketupat, itu kan halal pagi. Tapi ketika Ramadan ya haram, tahan nanti ya ba'da maghrib kan gitu. Kalau hari-hari biasa siang-siang yaitu ketoprak, gado-gado halal. Tapi kalau puasa nanti ba'da maghrib ya. Kalau hari biasa ya kolak, cendol, risol, gorengan, kerupuk semua itu halal. Tapi ketika puasa haram nanti ba'da maghrib ya. Istri kita Pak, kalau di luar Ramadan pagi, siang, sore halal. Tapi kalau Ramadan haram nanti ba'da jangan pada habis tarawih nanti ya. Jangan ba'da maghrib juga. Kan sudah halal Ustaz ba'da maghrib. Iya halal tapi nanti. Ya. Jadi ketika kita puasa itu kita nggak ngapa-ngapain loh Pak. Ya. Yang kita lakukan yang menahan yang tadinya biasa dilakukan supaya tidak dilakukan. Dan ini ternyata itu jauh lebih berat daripada kita melakukan sesuatu. Jadi tabiat kita kalau kita dipaksa didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, ya kalau sifatnya adalah melakukan kita gampang bisa dipaksa. Tapi kalau kita ninggalin sesuatu ini lebih berat. Ya. Orang yang sudah kecanduan rokok misalkan dia akan bilang mending gak makan dah daripada enggak. Saking beratnya. Ya. Iya, pernah nggak lihat ada orang yang kalau saking candunya begitu Allahu Akbar, cukup satu teguk, yang penting habis itu ngisep. Ya. Itu saking beratnya menahan aktivitas yang selama ini dia suka. Gitu, ya. Nah, artinya apa? Ketika puasa itu Pak, kita itu didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan bagaimana rasanya itu menahan, bagaimana rasanya itu kita dalam kondisi tertekan. Biasanya orang kalau dalam kondisi tertekan itu militansinya itu naik. Ini mohon maaf ya. Kita yang dulu Pak datang dari daerah ke Jakarta tidak punya apa-apa. Itu biasanya lebih jadi daripada anak-anak kita yang lahir dalam kondisi orang tuanya sudah sukses. Betul aja Ibu. Bedanya apa Bu? Presurnya, tingkat tekanannya itu beda. Kita itu dulu datang ke Jakarta dengan tekanan yang pertama, pantang pulang kalau belum sukses. Yang kedua, kalau tidak kita berjuang, nggak ada cara lain buat hidup. Maka mau nggak mau kita harus berjuang. Militansinya naik. Tapi kalau anak kita ya tenang aja kan gitu. Bapak udah punya semua. Mobil ada, kendaraan ada gitu kan. Ya. Malah terkadang anak kita itu kelewatannya nggak pandai bersyukur. Ya. Tiap hari diantar sekolah, tiba-tiba kita telat nih nganter atau telat jemput, dia yang marah-marah. Ya. Padahal kita pengen bilang, udah untung lu diantar, dijemput. Dulu nih bapak kalau sekolah, nah, kan begitu. Makanya perlu pendidikan. Anak-anak kita itu perlu merasakan bagaimana caranya mereka itu merih kalau bahasa orang kampung tuh ya, supaya militansinya itu meningkat. Nah, sekali lagi saya ingin kaitkan dengan perang Badar. Yang terjadi di perang Badar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba bayangkan. Ini umat yang baru ketika itu hijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka sadar betul bahwa
dengan mereka hijrah itu sebenarnya mereka sudah menyatakan diri siap berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kalau waktu di Mekah itu kan nggak berani terang-terangan, lebih banyak ngalah, lebih banyak diam. Makanya nanti kalau kita perhatikan syariat tentang perang dalam sejarah itu tidak ada satupun yang terjadi ketika di Mekah. Perintah perang itu baru terjadi nanti ketika Rasulullah hijrah. Jadi dengan hijrah ini sebenarnya Rasulullah itu sudah paham bahwa pasti suatu saat kita akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Suatu saat kita pasti akan berperang. Nah, terjadilah perang Badar ini di awal hijrah. Tapi kondisinya ketika itu belum punya apa-apa. Ya. Masih diremehkan. Dan terbukti ketika berperang ternyata yang ikut itu cuma 300. Lihat musuhnya jumlahnya 1000. Gitu. Kalau kita kira-kira apa yang dilakukan? 300. Ya kalau mau diperkecil nih Pak, kita mau ribut udah petantang petenteng gitu kan. Begitu masuk ternyata 1 lawan 3 gitu. Ya, dengan kondisi yang lebih kuat. Nah, ternyata ada hikmah bahwa sebelum Badar ini, ya 16 hari sebelumnya umat Islam ketika itu diarahkan untuk puasa. Dan mohon maaf Pak, ya, kalau bisa lebih dalam lagi kita coba rasakan. Puasa zaman dulu itu jauh lebih berat dibanding kita. Kenapa? Ini dari sekilas ya, kebiasaan yang pernah kita dengar. Pertama, mereka itu orang-orang yang mohon maaf, itu dalam masa transisi meninggalkan kejahiliahan. Ya. Kita nggak boleh minum khamr, nggak boleh mabok-mabokan, terus puasa nggak boleh minum khamr. Gampang, kenapa? Memang sebagian kita dari kecil nggak pernah mabok. Tapi orang-orang ketika itu sebelum Islam datang, itu mereka terbiasa mabuk-mabukan. Lalu dipaksa dengan puasa untuk nahan tidak mabuk. Yang tadi banda Isya, ya, banda taraweh. Rata-rata dari kita kan 1 yang ditinggalin. Kalau zaman dulu Pak, sebelum ayat tentang poligami yang pembatasan 4 itu turun, itu mereka istrinya nggak ada yang 4 orang Pak. Para sahabat itu istrinya banyak yang lebih dari 10. Jadi turun ayat tentang An-Nisa dibatasi 4 itu sebenarnya bukan melecehkan wanita, penghormatan karena kebanyakan ente pada nih gitu loh. Jadi begitu turun ayatnya 1, 2 atau 4, mereka dipaksa untuk memilih 4 terbaik, yang lain diceraikan. Jadi dulu itu saking nggak ada harganya Bu wanita tuh. Ya. 1 orang tuh bisa belasan istrinya. Jadi mereka harus dipaksa untuk meninggalkan, mohon maaf ya, kebiasaan mereka yang nanti kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hikmahnya juga luar biasa. Yang ditinggalkan ketika puasa itu ternyata itu bermuara pada satu yang disebut dengan nafsu, dan itu ternyata nafsu yang berkaitan dengan perut dan bawah perut. Coba deh. Yang dilarang ketika puasa itu adalah nafsu yang berkaitan dengan syahwat perut dan bawahnya perut. Dan kalau kita kerucutkan semua kejahatan keburukan yang terjadi di muka bumi ini oleh manusia, itu sumbunya itu dari 2 nafsu itu. Kalau enggak perut, bawahnya perut. Coba lihat. Di Indonesia kemarin kan sambo, bawahnya perut. Pajak yang kemarin baru, itu perut. Apalagi coba, korupsi, jabatan, semuanya. Sumber kejahatan kita itu rata-rata bersumber pada nafsu perut atau bawahnya perut. Nah ketika puasa itu ditahan. Gitu. Jadi level tahanannya itu kalau antara kita dengan zaman dulu, itu lebih berat zaman dulu. Karena mereka terbiasa sebelumnya boleh. Mereka itu kan punya budak yang boleh digauli. Kita kan gak punya budak. Mereka jumlahnya banyak, kita cuma 1. Udah 1 mengerikan lagi gitu kan. Ya. Tulus banget ketawanya Pak. Ya. Udah 1 mengerikan lagi gitu kan. Jadi agak enteng kita ninggalin. Alhamdulillah akhirnya puasa gitu kan. Ada alasan untuk jauh dari sosok mengerikan ini. Nah,
Jadi seolah umat Islam itu dipaksa dulu dengan datangnya Ramadan untuk menahan agar apa? Militansinya keluar. Apa hikmahnya? Ketika perang Badar ini diperintahkan di 17 Ramadan, lalu kemudian melihat kondisi seperti itu, militansi mereka itu udah terlatih. Ya. Ini nanti kita lihat, ada salah satu doa Rasulullah SAW dalam perang Badar, yang itu kalau kita perhatikan tidak pernah Rasulullah itu berdoa sedahsyat itu di luar perang Badar. Apa doanya? Allahumma intahlik hadhil isabah, intuhlik hadhil asabah, falan tu'bad abadan. Ya Allah, kalau pasukan yang sedikit ini engkau hancurkan, percaya deh, engkau nggak bakal disembah lagi. Coba pahami, ini dalam banget. Ini Rasul nantangin Allah. Ya. Kan kita kondisi 300 nih, mundur nggak mungkin, maju juga nggak logis. Ya. Satu-satunya Rasulullah itu di situ betul-betul bingung dan galau. Ya, di puncak kegalauan itu, akhirnya yang ada itu kepasrahan dan tawakal tingkat tinggi. Nantangin Allah. Apa kata Rasul? Ya Allah, ini kalau pasukan kalah nih, ya, engkau nggak bakal disembah lagi. Percaya deh. Kenapa? Karena orang-orang yang menyebarkan Islam terbaik ada di sini semua. Kalau ini kalah, habis juru dakwahnya. Siapa yang mendakwakan Islam? Ini pakai pendekatannya logika dulu. Kalau kita di posisi Allah gitu kan, ya udah deh. Kalau gitu gue menangin, kan gitu. Nyata? Jadi ketika dalam posisi tertekan yang luar biasa, militansinya itu kemudian naik, ya, kepasrahan tingkat tingginya kepada Allah itu kemudian memuncak. Disitulah kemudian 1 lawan 3, 300 lawan 1000 itu bisa menang. Kenapa? Karena Allah turunkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan peristiwa yang terjadi, ya, perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan. Pertama kali syariat puasa itu diperintahkan, ya, ternyata ingin melatih umat ketika itu dalam posisi tertekan, lalu kemudian merasakan tingkat tawakal yang tinggi dan militansi yang kemudian meningkat. Ini yang mestinya jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kita rasakan ketika kita itu berpuasa. Gitu. Orang kalau udah puasa itu kan lemes banget, gitu ya. Tapi gimana lagi? Kita harus kerja juga. Kita harus cari uang juga. Gitu ya. Maka tidak ada cara kecuali kemudian kita tawakal tingkat tinggi, pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan. Ya. Mau gimana lagi? Penghasilan cuma segini-gininya. Tapi tradisi kita menuntut harus ada THR di akhir Ramadan. Kita harus mengeluarkan ini, mengeluarkan itu. Ya. Akhirnya di situ yang ada pasrah sama Allah. Ya Allah, berikan rezeki. Nah, dan ini juga terjadi pada peristiwa Tariq bin Ziyad, ya, ketika pasukan umat Islam ketika itu, ya, berperang melawan kafir di Selat Gibraltar. Itu selat yang kalau bahasa Arabnya itu diambil dari Jabal Tariq namanya. Sekarang jadi Gibraltar bahasa Eropanya. Jabal Tariq itu diambil dari nama Tariq bin Ziyad, pimpinan yang datang ingin menyerang membawa kapal. Nah, begitu sampai di tepi pantai, ya, kapalnya itu dibakar semua. Waktu ditanya kenapa dibakar, apa kata Tariq bin Ziyad? Ya sudah, terserah. Di belakang laut, di depan musuh, mau pilih mana? Gitu. Jadi tidak ada lagi jalan untuk mundur, tidak ada lagi cara untuk menyerah. Yang ada berperang. Dan itu yang kemudian meningkatkan militansi. Jadi kita itu dilatih oleh Rasulullah SAW dengan puasa untuk kemudian merasakan hal-hal yang membuat kita itu tertekan dengan puasa ini, ya. Nah, dampaknya nanti kalau kita lebih luas lagi, ternyata setelah syariat puasa ini diturunkan juga syariat zakat. Jadi zakat itu baru juga di tahun kedua setelah puasa. Apa hikmahnya? Agar kita itu ngerasa dulu, Pak. Ya. Kalau kita hari-hari, ya, banyak uang, kebutuhan tercukupi, terus kita disuruh zakat,
itu feel-nya kurang. Tapi dengan puasa itu kita rasa lapar kan puasa itu. Itu orang-orang yang di pinggir jalan, Bu. Kalau kita kan puasa laparnya cuma 30 hari. Mereka itu laparnya bukan 30 hari. Setiap hari. Betul. Kalau kita nahan lapar cuma dari subuh sampai maghrib. Habis maghrib kan balas dendam. Ya kan? Wah, semuanya dihantam gitu kan. Kadang bikin kloter, ya, kloter pertama kolak habis maghrib, sebelum maghrib, nanti habis sholat maghrib, ya mie pakai sambal, pakai gorengan, pada taraweh, kloter ketiga, terus begitu. Nah, mereka yang kita berikan zakat itu, Pak, dia bukan hanya menahan lahar dari subuh sampai maghrib, tapi sepanjang hari mereka menahan lapar. Sehingga ketika kita nanti merasakan perihnya puasa, lalu kemudian disuruh zakat, itu akan terasa. Gak enak ya jadi orang yang duafa, miskin itu. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan. Gitu. Nah, inilah hikmah jamaah ikhwatal iman rahimakumullah. Sekali lagi, kenapa puasa itu disyariatkan kepada kita berkaitan dengan satu peristiwa yang disebut dengan Perang Badar ini. Jadi ada keterkaitan yang sangat dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita satu terapi agar kita dalam kondisi tertekan, lalu kemudian militansi kita naik, kepasrahan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga naik. Jadi pesan moralnya adalah kita harus bisa merasakan esensi daripada puasa itu ditularkan kepada diri dan anak-anak kita, orang lain, untuk merasakan kondisi tertekan ini. Lebih luas lagi jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan maka nanti kita akan sampai pada kesimpulan ternyata ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu seperti bentuk pendidikan. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah bilang begini, innama bu'itsu mu'alliman. Kan biasanya yang sering kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tapi ada hadis lain Rasulullah mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, sesungguhnya aku itu diutus sebagai muallim, sebagai guru. Nah, pertanyaannya, kalau Rasulullahnya sebagai guru, muridnya siapa? Sekolahnya apa? Yang diajarkan apa? Jadi Rasulullah ini gurunya. Kita yang mengaku sebagai umatnya, sebagai muslim, sebagai mukmin, kita ini muridnya. Sekolahnya ini sekolah kehidupan. Nanti kita dituntut tuh dalam sekolah ini untuk mempelajari karakter kita masing-masing. Ini kan penciptaan Allah, kita dituntut untuk memahami diri sendiri, bersentuhan dengan orang lain, nanti kita bersentuhan dengan pasangan. Itu kita diberikan latihan tuh untuk memahami, ya. Ternyata kita punya pasangan itu yang luar biasa berbeda sama kita, ya. Jadi pasangan suami istri itu kemudian jadi serasi. Dia tidak pernah sama tapi selalu berjalan bareng, sama kayak kaki kita, ya. Gak boleh kanan itu ego, ya. Gak mau jalan kalau belakangan kiri, harus kanan duluan, ya. Yang kiri gak mau ngalah, pokoknya harus duluan. Akhirnya jalannya bareng-bareng, ya, kayak pocong gitu kan. Tapi kita harus dilatih untuk memahami itu, ngalah. Kadang kita di depan, kadang kita di belakang. Akhirnya kita bisa jalan bareng. Dikasih lagi amanah anak, wah itu luar biasa. Kita harus pahami lagi. Bersentuhan dengan teman kerja, teman tetangga sosial. Gitu. Ini latihan. Kurikulumnya itulah yang Allah berikan dalam satu ajaran yang disebut dengan agama. Jadi agama ini itu semacam kurikulum pendidikan. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala karena memahami tabiat kita itu berbeda-beda, Allah juga berikan kurikulumnya berbeda-beda, Pak. Pernah Anda mencoba mendalami kenapa sih Allah itu kadang ya bikin status di Al-Qur'an dengan bahasa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafurun Rahim, Ghafurun Halim, Latifun Khabir. Itu kan yang lembut-lembut gitu.
Tapi di sisi lain Allah juga sering mengatakan dirinya syadidul iqab. Adabnya itu, hukumannya itu sangat dahsyat. Azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan maha balas dendam. Gitu. Kenapa coba? Karena Allah paham tabiat kita. Ada tabiat kita itu murid-murid yang gampang diatur, gampang dinasehatin, gampang ditegur. Ada murid yang dableknya itu luar biasa gitu. Ya. Maka cara Allah juga beda-beda. Itu. Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Dan nanti akan terseleksi. Allah itu pengen kita ini jadi murid-murid yang kemudian keluar dari sekolah ini sebagai murid unggul. Maka harus ada seleksi. Apa seleksinya? Seleksinya dalam bentuk ujian, yang itu kita temukan dalam bentuk ibadah. Jadi dengan ibadah ini ketahuan nanti mana murid-murid yang betul-betul mengaku sebagai murid, dia patuh taat, mana murid yang cuma daftar dan absen doang. Ya. Ada murid yang daftar kepada agama Islam, KTP-nya Islam, kalau ditanya mau wisuda enggak, maksudnya mau masuk surga enggak, mau gitu kan. Neraka enggak, sholat. Itu murid yang kayak begitu tuh, dia daftar doang di awal tapi enggak mau masuk sekolah, enggak mau bayar SPP, enggak mau ujian, tiba-tiba di akhir pengen wisuda. Ada yang begitu, banyak. Maka ibadah ini datang untuk menseleksi kita. Datang di Ramadan, ya. Ini bahasa saya saja, Pak, ya. Kalau bisa diibaratkan dengan logika pendidikan, ayat puasa itu bunyinya kira-kira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, murid-murid yang aku beriman, ya. Kutiba alaikumusiyam, ada tugas nih, ya, tugas Ramadan yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Tugas ini dulu dikasih juga sama murid-murid sebelum kalian, sama alumni-alumni, umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? Untuk menseleksi kalian yang lulus nanti dapat gelar. Apa gelarnya? La'allakum tattaqun. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini ternyata bentuk bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melejitkan potensi kita. Dan kalau kita kaji lagi nanti lebih dalam, maka semua ibadah akan memiliki dampak yang kembali untuk pengembangan diri kita. Mulai dari sholat, syahadat, ya, itu kepercayaan tingkat tinggi loh, Pak. Banyak orang itu stres menghadapi masalah hidup karena dia nggak percaya dan dia tidak memiliki keyakinan kemana dia harus percaya. Ya. Padahal itu sifat dasar. Ya. Kalau tidak salah saya pernah sampaikan, aslinya kita itu semua memahami dan sadar, Pak, bahwa kita itu, ya, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kita itu butuh kekuatan. Contoh, kita kalau mau dagang, Pak, ya, naluri kita yang beriman atau tidak beriman selalu dalam hati itu berpikir, mudah-mudahan hari ini laku dagangan. Harapan mudah-mudahan itu sebenarnya pengakuan bahwa kita nggak yakin nih dagangan kita laku apa tidak. Kita berharap. Ya. Bahkan orang yang buruk sekalipun itu berharap. Maling itu, copet, jambret, kalau mau beraksi, dia tuh berdoa, mudah-mudahan dapat gitu. Cuma bedanya antara dia dengan kita yang beriman, kita itu tahu kemana mengarahkan dan menggantungkan harapan itu. Kita mengharapkan kepada Allah. Tapi kalau copet kan nggak ada yang Bismillah mudah-mudahan dapat Al-Fatihah, kan nggak begitu. Ya. Jadi dia tidak tahu kemana saya menggantungkan harapan ini. Ya. Mohon maaf. Ya, sampai pelacur yang baru keluar itu malam, itu kalau dia mau keluar, dia berharap banget loh. Mudah-mudahan malam ini laku. Ya kan? Itu manusiawi, dia nggak tahu bahwa malam ini laku atau tidak, dia berharap. Tapi dia nggak tahu kemana dia berharap. Ya, sama kayak tadi, nggak ada tuh pelacur baru mulai Al-Fatihah dulu, kagak ada. Jadi syahadat itu melatih kita untuk punya keyakinan. Kalau ada masalah yang betul-betul dahsyat, kita tidak bisa memikirkan dan menampung, kita punya keyakinan, kita punya Allah. Salat itu sepakat, motivator di dunia ini yang beriman atau yang tidak beriman, semua sepakat bahwa kunci kesuksesan karir di dunia itu diawali dengan disiplin. Latihannya ada di salat. Zakat itu juga melatih kita untuk bisa mengikis sifat keburukan bakhil dan membersihkan harta kita. Kemarin kan kita bilang,
Kita kalau dapat duit itu kayak orang dapat buah, Pak. Ya. Kalau kita tidak sedekah, itu sama kayak Bapak Ibu makan salak. Ya, Ibu dapat uang 10 juta, tidak disedekahkan, sama kayak Ibu makan salak, kagak pakai dikupas. Kulit plus biji-bijinya ditelen. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dapat duit, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, sama kayak kita dapat duren, makan duren kagak pakai dikupas, kulit-kulit sama bijinya semua ditelen. Nggak enak, Pak. Gitu. Nah, Ramadan ini datang, Pak, itu sebagai sarana bagi kita untuk membersihkan semua ya sifat-sifat keburukan kita. Jadi Ramadan ini kayak bengkel, kayak klinik yang membersihkan semua sifat-sifat keburukan kita. Kita dilatih untuk sabar, dilatih untuk tidak bohong, dilatih untuk tidak menggibah orang, dilatih untuk tidak memfitnah orang, dilatih untuk berbagi kepada sesama. Sehingga kalau dikumpulkan, maka ibadah itu sebenarnya bukan buat Allah, tapi ibadah itu untuk kita. Nah, orang-orang yang kemudian terlatih dengan ibadah, maka insya Allah akan punya kualitas baik dibandingkan mereka yang tidak pernah beribadah sama sekali. Nah, maka jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, terakhir mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita bisa memahami hal-hal seperti ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa betul-betul ikhlas, tulus dalam menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang terlatih ya, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian unggul dengan terapi yang Allah berikan di bulan Ramadan. Saya kira ini jamaah ikhwatal iman rahimakumullah ya, berkaitan dengan puasa dan sirah nabawiyah, yaitu berkaitan dengan perang Badar yang terjadi ketika itu. Masih ada satu sesi lagi nanti di Ramadan ya. Itu kalau tidak salah sudah masuk akhir dari Ramadan, Pak ya. Jadi nanti kaitannya dengan Lailatul Qadar. Saya ingin kasih PR nih sama Bapak Ibu semua ya. Untuk pembahasan kita nanti kita akan bahas fokus pada Lailatul Qadar ya, dan juga satu tradisi di kita nuzulul Quran ya. Ini banyak yang rancu dan tidak paham, nanti tolong jadikan PR. Sederhananya begini, Al-Quran itu diturunkan kapan? Lailatul Qadar apa waktu nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu kan artinya Quran diturunkan. Lailatul Qadar itu bahasa Al-Qur'annya bukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar itu ya. Jadi kita nyebutnya Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Jangan disebut malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailah itu artinya malam. Al-Qadar kemuliaan. Jadi kalau Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan ya. Kalau mau diganti, lailahnya ganti pakai malam, malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Kalau kita sebutnya malam Lailatul Qadar, berarti artinya malam-malam. Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran itu juga malam diturunkannya Al-Quran. Jadi yang benar Quran itu diturunkan kapan? Lailatul Qadar apa Nuzulul Quran? Dua-duanya. Beda, Nuzulul Quran 17 Ramadan, Lailatul Qadar ada di akhir. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Nah, itu ya, silakan dicari. Ini PR untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan bahas insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan katsiran. Ini untuk refleksi pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, mempertebal keimanan kita dan memotivasi kita untuk lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.